Jangan pulang larut malam. Suatu malam, Rifan yang tengah bosan di kosnya memutuskan untuk menginap di rumah temannya, Andi. Kebetulan malam itu keluarga Andi sedang gak ada di rumah, pulang kampung ke rumah nenek kakeknya. Sedang asik duduk-duduk usai main Mobile Legends selama 2 jam di ruang tamu, Rifan merasa bosan lagi. Kemudian bicara ke Andi. Di punya cerita nggak yang bisa di-share? Boring parah nih. Keluh Rifan. Cerita apaan? Gak punya, mending belajar bahasa Jepang nih, lebih seru. Jawab Andi. Apa kek? Kalau nggak kita keluar aja gimana? Beli martabak, gue yang bayar. Ucap Rifan lagi. Enggak udah malam gini, serem. Jawab Andi dengan gaya cuek dan bergidik ngeri. Serem apaan? Dasar penakut lu. Yang ada setan yang takut lihat tampang lu. Ujar Rifan yang kesel lihat laga Andi. Lah beneran serem cuk. Jawab Andi menatap Rifan dengan sorot mata yang meyakinkan. Lo mau gue ceritain sesuatu nggak asli? Ini kejadian nyata. Andi bicara dengan nada serius. Katanya nggak punya cerita apa-apa lagi. Bantah Rifan. Enggak, ini beneran serius nih. Beneran kejadian nyata. Abang gue yang ngalamin beberapa minggu lalu. Jadi malam itu abang gue pulang dari rumah temennya sekitar jam 1 malam. Sesampainya di rumah, dia masukin motornya di garasi rumah yang posisinya nyambung sama gudang. Waktu itu lampu gudang lagi rusak. Jadi sumber cahaya dari gudang berasal dari lampu dapur doang. Hanya samar-samar gitu. Terus udah selesai kan parkir dan ngunci motor, abang gue lanjut jalan ke dapur buat masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum sampai di pintu dapur, dia ngeliat ke gudang dan ada mukena yang ngegantung di dinding. Kata abang gue waktu itu mirip mukenahnya ibu, karena di rumah ini kan perempuan satu-satunya ya cuma ibu. Biasanya nggak ada mukenah di gudang, pikir abang gue waktu itu. Tanpa mikir panjang, abang gue muter balik ke arah gudang dan ngejangkau itu mukenah. Nah, pas dia megang mukenah, kok ada rambutnya panjang lagi. Ternyata yang dipegang abang gue bukan mukena, tapi yang dia pegang itu kepala kunti. Dia lepas itu kepala, terus dia lari ke dalam rumah. Kata abang gue waktu itu, dia kayak megang kepala orang beneran. Dan sejak saat itu, abang gue nggak pernah pulang tengah malam lagi. Andi mengakhiri ceritanya. Rifan refleks bersingut ke arah Andi yang duduk di pojok sofa. Sekarang abang lu mana? Tanya Rifan dengan tatapan khawatir ke seisi rumah. Abang gue ikut pulang kampung, nganter, nyeterin orang tua gue. Jawab Andi. Bro, gue pulang ke kos aja deh. Rasaan gue agak enak nih. Sambil Rifan siap-siap berdiri, Andi kaget dengar ucapan Rifan dan langsung narik ujung kaos temannya itu. Lah gue gimana Van? Masa di rumah sendirian? Kata Andi. Iya derita lo. Siapa suruh tadi ceritain yang horor-horor? Kata Rifan sambil menekan nada suaranya. Dipelototin dan dicakar boneka setan. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Sina, si bocah kecil yang energik dan suka usil. Mengapa boneka tersebut bisa seperti itu? Tentu ada penyebabnya. Sina adalah seorang siswi taman kanak-kanak kelas B yang sangat agresif. Jika ibunya pergi kemana aja, dia harus ikut. Dia juga punya kepentingan sendiri jika ikut bertamu ke rumah temannya, karena bisa pinjam mainan milik anak teman ibunya. Oleh karena itu, Sina nggak pernah lepas dari ibunya jika berpergian. Pokoknya Sina harus ikut, begitu katanya. Betul juga sore itu, ibu Sina akan ke rumah ibu Gandhi yang baru melahirkan. Rumahnya di ujung kampung. Sina sebetulnya nggak akan diajak, karena tahu kalau diajak pasti tangannya selalu usil, pegang-pegang apa aja yang dilihatnya. Namun, apa yang terjadi kalau nggak diajak? Sina akan menangis sekeras-kerasnya sampai terdengar seluruh penjuru desa. Setelah sampai di rumah Bu Gandhi, mereka ngobrol ngalor ngidul. Sementara Sina asik pegang-pegang sana-sini mainan yang ada di dalam rumah Bu Gandhi. Kebetulan saat itu anaknya yang besar sedang tidur, jadi Sina bisa leluasa bermain seenaknya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras sampai Ibu Sina dan Ibu Gandhi kaget dan berhenti ngobrol. Jeritan Sina memang keras sekali hingga memekakan telinga. Ada apakah gerangan? Ternyata Sina melihat salah satu mainan boneka melotot ke arahnya, bahkan mencakar sampai berdarah. Kok aneh? Sina bercerita selain ada boneka yang mencakarnya, sebelumnya juga ada boneka yang tersenyum yang membuat Sina tertawa terpingkal-pingkal. Meskipun begitu, tetaplah Sina takut sekali. Bu Gandhi dan ibunya Sina nggak habis pikir dengan kejadian yang baru aja berlangsung. Sejak kejadian yang menakutkan itu, Sina nggak nakal lagi. Bahkan ia nggak mau lagi bermain dengan semua mainannya. Sekarang hobi Sina adalah menggambar.